Ibu. Apa kabar? Ya, kabarnya pasti dahsyat dan luar biasa ya. Saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, santapan rohani pagi ini, berkat pagi ini, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Semakin kuat diteguhkan, jangan bosan-bosannya mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah selalu baru, setiap hari. Ya, Bapak Ibu, hari ini saya akan bawakan firman Tuhan tentang dua orang tua tidak pernah sia-sia. Ya, kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kalau kami masih bisa mendengarkan santapan rohani berkat pagi ini, semua karena kasih dan kebaikan-Mu. Tuhan menjamah saudara-saudara kami yang mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan melawat, meneguhkan iman, percaya mereka, teguhkan, kuatkan Tuhan. Kau memberkati mereka Bapa yang baik. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan ini juga Tuhan, yang tidak ada apa-apanya Tuhan urapi secara khusus. Tuhan berkati mulut, bibir, lidah hamba-Mu ini Tuhan, urapi dalam menyampaikan isi hatimu. Hamba-Mu ini adalah hanya tubuh saja yang Kau pakai Tuhan. Biarkan roh-Mu yang bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam nama Tuhan, saya akan bawakan tema kuasa dua orang tua mengubahkan anak yang paling keras sekalipun. Ini tentang anak-anak kita ya. Dalam menghadapi situasi anak-anak yang saat ini yang kecanduan gadget ya, saya merasakan itu. Mungkin Bapak Ibu Saudara juga mengalami hal yang sama seperti yang saya alami. Sebagai orang tua kita khawatir sekali, tetapi apa yang kita lakukan adalah berdoa. Jangan putus-putus Bapak Ibu, berdoa. Kita terkadang Bapak Ibu ya, dua orang tua tidak pernah sia-sia ketika anak kita bandel. Bapak Ibu, kita dipulihkan Tuhan. Yakin dan percaya itu. Tidak ada luka yang lebih dalam bagi seorang orang tua selain melihat anak-anaknya hidup dalam pemberontakan ya. Anak yang dulu kita gendong dengan doa, kini menjawab dengan kasar, sakit hati. Ya Bapak Ibu, kita merasakan hal yang sama. Anak yang dulu dibawa ke gereja kini menjauh dari Tuhan. Tangisan orang tua sering tersembunyi di balik senyum. Ya, di balik senyuman. Mereka berkata, Tuhan, kenapa anakku jadi seperti ini? Tetapi hari ini firman Tuhan berkata dua orang tua tidak pernah sia-sia. Yang pertama, Tuhan melihat air mata orang tua. Mazmur 56 ayat 9 baca di rumah Bapak Ibu. Air mataku kau taruh di dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Setiap air mata ibu yang menangis di tengah malam. Setiap ayah yang diam-diam berdoa dalam kelelahan, semua dicatat oleh Tuhan. Mungkin anak belum berubah Bapak Ibu. Mungkin sikapnya makin keras ketika kita diubahkan. Terkadang kita jengkel ya. Mungkin sikap hatinya makin keras. Tetapi Tuhan sedang bekerja di balik layar Bapak Ibu. Jangan putus-putus. Air mata bukan tanda kelemahan bagi kita, tetapi itu adalah bahasa iman kita kepada Tuhan. Yang kedua, jangan berhenti berdoa sekalipun anak makin jauh daripada Tuhan. Justru kita harus semakin terus giat berdoa. Kita belajar dari perumpamaan anak yang hilang Bapak Ibu. Ya, dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 24, anak itu meminta warisannya yang belum waktunya. Pergi jauh dari rumah, dia mau menikmati hidupnya di luar sana, menghambur-hamburkan hidupnya. Tetapi ayahnya tidak mengejar dengan kemarahan. Coba, jika ini Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu tidak sanggup menghadapi ini. Saya yakin jika ini saudara yang menghadapinya, anak Bapak Ibu Saudara minta harta warisan, terus Bapak Ibu kasih, pasti Bapak Ibu mengomel-ngomel kan? Tapi Bapak ini memberikannya. Coba, apa maksudmu? Saya masih hidup, kau meminta harta? Nah, karena apa? Setelah kita mati, baru harta itu bisa dibagi kepada anak-anak kita. Tetapi di sini tidak, orang tuanya masih hidup. Dan dia masih muda, belum waktunya. Tapi apa? Bapak ini memberikannya dengan ikhlas, tidak dengan mengomel. Ada di firman Tuhan, ada di Alkitab dikata dia mengomel-omel dulu baru ngasih. Tidak ada itu. Ya, coba kalau anak Bapak Ibu Saudara meminta harta,
Bapak Ibu Saudara masih hidup, yang lainnya masih kecil-kecil, apa yang Bapak Saudara bagi? Ya, apa yang lainnya akan gak menuntut, tapi ini tidak Bapak Ibu. Dia memberikannya tanpa mengomel, membebaskan anaknya, tapi dia menanti dengan kasih. Ia tetap membuka pintu, dan saat anak itu sadar, ia pulang. Ayat itu melambangkan hati Bapa di surga dan juga hati orang tua tidak menyerah. Ya. Yang ketiga, Tuhan bisa mengubah hati yang paling keras. Yeskiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Orang tua mungkin sudah mencoba segala cara menasehati Bapak Ibu, ya. Teguran yang lembut, teguran yang kasar, hukuman. Sekarang kita sudah memukul, kesabaran, tetapi perubahan sejati datang daripada Tuhan. Ada waktunya. Yang mengubah hati bukan omelan, tetapi Roh Kudus. Yang mengubah hati bukan omelan, tetapi apa? Roh Kudus. Tetapi perubahan sejati datang dari Tuhan, kan? Yang melunakkan hati bukan teriakan, tetapi doa kita. Yang keempat, ada waktu Tuhan untuk pemulihan. Ya Bapak Ibu, Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Jangan jemu-jemu. Jangan lelah di dalam berdoa. Jangan berhenti berharap Bapak Ibu kepada Tuhan. Jangan tutup pintu hati untuk anakmu, sekalipun sejahat-jahatnya dia. Mungkin hari ini anak masih keras, tetapi suatu hari ia akan berkata, Mama, maafkan aku. Dan rumah yang dulu penuh pertengkaran akan dipenuhi dengan sukacita. Terkadang Bapak Ibu, gara-gara anak ini kita berantem dengan suami kita. Ada yang merasa seperti itu? Ada yang mengalami? Saya mengalaminya Bapak Ibu. Sebagai ibu, itulah ya. Saya udah melahirkannya, mau operasi lagi 2 kali Bapak Ibu. Dimarahin oleh bapaknya. Kalau bapaknya marah kan emosi. Bahkan barang pun dibanting. Ya, saya mengalami itu. Ketika itu saya lihat hatiku menangis. Makanya saya selalu berkata kepada anak, jangan sampai bapak marah. Kalau mama yang marah dicubit, tidak sakit cubitannya Bapak Ibu, cuma ditekan gini aja. Kalau bapak, kalau dia sudah naik pitam, kursi di tangan, kursi yang dilempar, jangan-jangan pisau di tangan, pisau dilempar, dia belum bisa mengontrol emosi. Kita sebagai ibu yang kita melahirkannya, jangan sampai Bapak Ibu, orang tua, bapaknya yang marah terlebih dahulu. Apalagi bapak suami kita itu belum benar-benar mengenal Tuhan secara pribadi, ya. Yang kelima, pemulihan itu nyata Bapak Ibu. Banyak kesaksian orang tua yang berkata, anakku dulu melawan, sekarang melayani Tuhan. Yang dulu jauh dari gereja, sekarang rindu firman Tuhan. Karena Tuhan itu Tuhan yang setia. Di dalam Yosua 24 ayat 15, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Deklarasikan ayat ini setiap saat, tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Ya, ayo kita berkata bersama-sama. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Betapa senangnya hati sebagai orang tua, semua anak kita datang bergandengan tangan beribadah, bahkan melayani Tuhan. Itu yang kita rindukan, itulah doa-doa kita, supaya itu terjadi Bapak Ibu. Karena supaya nyata firman Tuhan itu bahwasanya satu orang selamat, seisi rumah diselamatkan. Hari ini saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, apakah engkau hampir menyerah dengan anakmu? Jangan menyerah. Ubah keluhan menjadi doa Bapak Ibu. Jangan mengomel-ngomel terus. Ubah kemarahan menjadi berkat.
ubah ketakutan menjadi iman. Mari berdiri dalam doa untuk anak-anak kita. Inilah pergumulan sebagai orang tua. Terkadang untuk saat ini kadang kita berpikir ya, kita tidak melakukan hal-hal yang lain, tetapi anak kita itu perubahannya drastis luar biasa Bapak Ibu. Terlalu berpikir dewasa. Ya, anak saya yang paling kedua itu Bapak Ibu, dia terlalu dewasa bahkan belum waktunya. Ya, itu karena apa? Internet. Anak saya pernah bilang seperti ini, ketika saya diam, bapaknya diam, di pikiran mereka itu kami ribut. Ya, bapak, padahal enggak, mungkin karena suami saya di depan untuk merenungkan usahanya, mungkin kan saya lagi duduk-duduk di megang HP di ruang tengah. Anak saya datang, loh kenapa mak? Bapak di sana, bapak di sini. Ada apa? Ada yang terjadi? Nah, anak saya ini selalu bertanya Bapak Ibu. Jangan sampai mama papa itu ribut. Jangan sampai ada pertengkaran. Selalu dia tanya, kenapa suamimu di sana? Dia selalu bercanda kepada saya, Bapak Ibu. Kadang bapaknya kan suka tidur di anak-anak kan. Kenapa bapak tidur di sana? Saya disuruh di sini tidur, gitu kan. Suami saya itu suka minum Bapak Ibu. Nah kalau dia capek kerja, dia beli minuman 1 botol nanti untuk 3 hari. Kalau dia udah capek kerja Bapak Ibu, dia minum supaya menghangatkan tubuhnya dan dia enak tidurnya, seperti itu. Itulah yang dia lakukan, itu yang dia tahu ya Bapak Ibu. Tapi aku pikir itu hal biasa, hal murah gitu. Yang penting tidak berlebihan sampai dia mabuk, di luar sana minum, tidak, dia di rumah minum. Nah dia beli itu 1 botol, terus kadang segelas kalau dia mau tidur habis dia kerja Bapak Ibu. Itu saya tidak marahin Bapak Ibu, saya juga suka meminumnya. Kalau dia minum, coba saya minum enak nggak gitu. Tapi enak Bapak Ibu, panas tubuh ini hangat ketika aku minum. Nah untuk menghangatkan tubuh itu bisa saja ya. Nah tapi saya tidak suka baunya Bapak Ibu. Kan banyak apa tidaknya diminum kan sama baunya. Jadi dia udah tahu kalau dia minum itu dia udah tidur di sebelah. Karena aku kalau dia tidur sama dia itu saya pakai masker Bapak Ibu. Saya nggak bisa mencium baunya. Nah daripada istriku pakai masker, ya udah saya tidur di samping. Anak saya yang bontot itu udah tidur sama mama noh gitu kan. Terus anak saya bertanya, "Pak, kenapa? Mak, kenapa mama bapak tidur di sana? Apa mama ribut?" Nah, itu terlalu ekstrim banget anak saya itu ya Bapak Ibu. Nah, kadang dia bilang, "Istrimu di situ loh, Pak." Nah, dia tuh bercanda, bukan dibilang mama, enggak, itu karena kedekatan kita. "Istrimu loh di situ, Pak." Gitu. Sono, lihat istrimu, kayaknya sedih deh. Nah, seperti itu dia. Terlalu dewasa sekali pemikirannya gitu loh, Pak Ibu. Apa dia menghibur kami? Enggak tahu lah ya. Tapi itulah anak itu. Ya, tapi kalau anak saya yang satu beda. Ini beda, kalau mau berangkat sekolah, mau main, mau les, apa aja dia selalu cium pipi kanan, pipi kiri. Bahkan jidat dan bibir selalu dicium anak ini. Kalau saya tidak kasih, dia nangis Bapak Ibu. Dia marah. Jadi selalu kalau pulang gereja juga dia selalu cium pipi kanan. Selalu diusahakannya Bapak Ibu. Kalau udahlah, kayak cium-cium dulu, kau seperti Judas. Saya kadang seperti itu bercanda. Mama jahat, bilang saya Judas gitu. Ya, dia mencium Tuhan Yesus, tahu-tahu dia menjual Tuhan Yesus. Kau cium-cium saya, tahu-tahu kau tidak berubah. Nah seperti itu, saya selalu bilang begitu pada anak saya. Tapi dia bilang, "Saya berubah Ma, saya mau berubah, tapi tolong nasihatin saya." Anak itu yang luar biasa sekali. Tapi anak saya yang pertama Bapak Ibu, boro-boro mau di rumah ke mamanya, mau tidak, itu senang banget. Apalagi kalau mama tidak di rumah, karena apa? Tidak dilarang main HP. Nah itulah dia. Jadi anak itu berbeda-beda. Jadi itu hal yang biasa. Jangan kita terlalu, tapi bawa terus di dalam doa. Tuhan akan bekerja di balik layar. Amin. Nah, saya mau bersaksi Bapak Ibu bagaimana doa saya dijawab Tuhan. Seperti ini. Tidak putus-putusnya saya berdoa waktu itu. Ketika kami mengalami sesuatu masalah di dalam rumah tangga, keuangan kami Bapak Ibu, sampai semua habis. Nah, ya memang kami bukan orang kaya, tapi diberkatilah ya, cukuplah untuk semuanya ya.
karena kami baru belum punya usaha sendiri, jadi masih tergantung, masih karyawan orang lain seperti itu. Kalau sekarang kan sudah punya usaha sendiri dan punya karyawan seperti itu. Nah, pada saat suami saya itu bekerja sama orang lain, dia selalu gonta-ganti teman. Saya protes Bapak Ibu. Dia kan keliling ke bengkel-bengkel juga ya. Waktu itu Bapak Ibu, suami saya kadang besar kasih uang ke saya. Kadang 400, kadang 500 setiap hari, kadang 200. Paling kecil 200 Bapak Ibu. Setiap hari dia kasih kepada saya. Aku pikir kerjanya apa? Ternyata dia oli. Keliling ke bengkel-bengkel mencari oli ya. Dibelilah dari bengkel-bengkel oli kotor itu karena ada wadahnya, penampungnya, dijual lah ke sana seperti itu. Nah, ketika dia selalu berganti-ganti teman kerja, saya bertanya, kamu kenapa selalu berganti-ganti teman? Apa kamu cerewet? Apa kamu gimana? Gitu. Kamu gak usah urusin kerjaanku. Maksud aku seperti ini, kalau selalu berganti-ganti, belajar lagi kan Bapak Ibu. Nah, jadi aku pikir ini suami saya ini gak baik ini gitu kan. Gak baik seperti itu. Apa jawabnya Bapak Ibu? Karena dia merasa mencukupkan segala kebutuhan saya, dia anggap remeh. Yang penting saya kasih uang ke kamu setiap hari. Nah, jangan pernah ada suami seperti itu berkata di sini. Jangan Bapak Ibu. Karena apa? Istri itu berdoa buat Bapak Ibu, buat Bapak, buat suaminya. Ketika suaminya berangkat kerja, di sini istri-istri, ada istri-istri selalu berdoa buat suami. Berkati suamiku Tuhan, berkati di perjalanannya, jauhkan daripada roh celaka maut. Dia pulang dengan selamat tanpa kekurangan sedikit apapun. Itu doa kami setiap hari, istri-istri Bapak. Ya, ketika itu terjadi, saya mulai tidak mau berdoa lagi buat suami saya. Biar dia alami, biar dia rasakan. Benar, saya tidak berdoa Bapak Ibu. Saya berdoa buat anak saya, buat saya aja. Iya, egois emang, tapi memang harus kami jalani, itu harus kami alami. Nah, seiring berjalan dengan waktu, saya hamil anak kedua. Ya Bapak Ibu, waktu itu saya jahit kerudung Bapak Ibu, jadi ada mesin jahit di rumah, ada orang mengantar ke rumah kerudung, jahit ini seperti ini, dijahit. Jadi selusin itu 1.000 perak. 1.000 perak. Jadi kalau banyak saya dapat satu hari, saya dapatlah duit kira-kira 50.000 gitu. Kalau saya dapat 5 lusin 50. Harus banyak Bapak Ibu. 10 lusin baru 10.000. Tapi saya sabar melakukannya Bapak Ibu, karena kan itu jahit cepat ya kan. Nah, ketika saya hamil, ada orderan kepada saya, Mbak, waktu itu kan mau pindah ke Pulau Gebang, ya, ngontrak. Tapi di situ suami saya sudah mulai punya masalah. Tanpa sepengetahuan saya, dia minjem uang dari rentenir, ya, dari rentenir untuk membayar mobilnya, untuk membayar utangnya, seperti itu. Ternyata dia terlibat sama teman-teman kerjanya itu, orang-orang itu, dia disuruh minjam duit uang karena ada oli dari pelabuhan gitu kan, entah berapa ton gitu kan. Jadi disuruhlah suami saya itu minjem uang. Ya, jadi dipercayakan, yang sebagai penanggung jawabnya itu suami saya. Ya, ternyata oli ini bukan baik katanya. Nah, jadi oli ini datang dari pelabuhan, orang itu kebanyakan kadar airnya, jadi tidak laku. Itu katanya, tetapi ternyata oli ini habis semua. Tapi uangnya tidak tahu kemana. Akhirnya suami saya terjerat dalam rentenir. Karena dia yang meminjam, dia bertanggung jawab. Suami saya ini ditagih, telepon terus sampai suami saya pusing. Saya juga pusing mendengarkan teleponnya Bapak Ibu. Bilang angkat. Kadang dia nggak mau angkat. Ya Bapak Ibu, karena dia selalu ditagih. Terus aku tanya lah, sebenarnya apa yang terjadi? Coba ceritakan dulu dari awal. Diceritakan semuanya. Nah, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya tidak mau ribut gara-gara ini. Udahlah, suami saya sudah bersalah. Saat ini ambil apa yang ada. Kalau memang mobil itu tidak menjadi milik kami, ambil Tuhan. Semuanya ambil. Tapi suami saya jangan kau sentuh.
Semua diambil Tuhan, benar. Tapi ketika saya berdoa, saya dalam mengambil keputusan itu saya harus menjalaninya, saya harus terima konsekuensinya. Kami jatuh miskin di titik paling rendah, ya. Kami jatuh miskin, tidak punya apa-apa sama sekali. Kami pergi ngontrak di Pulau Gebang. Dari Pulau Gebang kami ke Babelan. Di Babelan ada yang ngasih rumah gratis, perumahan di sana ya, di Geraha. Selama 3 tahun kami di sana. Ya, sampai anak saya berumur 1 tahun 8 bulan baru kami pindah ke Pondok Kopi. Di waktu kami di titik paling rendah, banyak Bapak Ibu masalah. Bukan cuma masalah kami, utang kami belum kami bayar, di telepon dikejar-kejar rentenir Bapak Ibu. Suami saya, dia pusing sampai botaknya bertambah tuh di atas, ya kan. Rambutnya itu sampai rontok mungkin karena kulit semakin licin ya Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, pas itu saya berdoa, benar-benar oke, ini sudah terjadi. Mari kita berubah dan bertobat. Mulai hari ini Bapak tidak boleh berkata seperti kemarin. Yang penting aku kasih uang ke kamu, bayar semuanya. Ternyata aku tidak tahu uang itu dari mana. Apa hasil kerjanya, apa hasil dari pinjamannya, saya tidak tahu. Karena tidak dikasih tahu kan. Itulah suami harus jujur kepada istri. Di sini ada yang gak jujur. Iya, harus jujur Bapak Ibu dalam segala hal, tidak boleh sembunyi tangan. Misalkan ngasih ke mertua tanpa sepengetahuan ini, kasih ke sana tanpa sepengetahuan suami, dan harus tahu kedua belah pihak, mau kasih ke keluarga, mau kasih ke anak, harus tahu semuanya uang itu kemana. Nah, itu saya berkata kepada suami saya, oke, kita mulai dari nol. Kita berdoa, Tuhan akan memberkati kita. Kamu tidak boleh seperti itu kepada saya lagi. Apapun pekerjaanmu, apa yang jalan usaha apa, kasih tahu ke saya, kita berdoa bersama-sama, saya akan bawa dalam doa. Oke, kami seperti itu. Kami jalani, nggak langsung balik seperti itu Bapak Ibu. 4 tahun kami rasakan sakit, kejar-kejar utang. Ya, udah itu bapak saya stroke. Karena bapak saya selalu mulai dari saya masih gadis, bapak saya tinggal sama saya. Saya menikah, bapak saya pulang kampung sebentar, balik lagi ke saya. Selalu balik ke saya. Nah, dia di rumah anaknya, sebentar balik lagi ke saya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ketika saat terjadi bapak saya stroke, di situ kami mengalami dari keluarga, pihak ipar-ipar saya, abang-abang saya, itu saya, semuanya berbalik 180 derajat menjauh daripada kami. Dan tidak peduli. Dia datang hanya sekedar datang. Kalau dia merasa itu orang tuanya, dia dimandikan. Ini tidak, suami saya yang memandikannya Bapak Ibu. Dimandikan, diurut, dicebokin, semuanya Bapak Ibu. Kan sudah lumpuh. Nah, saya kalau suami saya itu sudah BAB Bapak Ibu, saya telepon suami saya. Karena saya kan masih baru lahiran, operasi lagi. Pulang, Pak, Bapak udah BAB tuh gitu. Langsung balik Bapak Ibu, dimandikan, dibaikin air panas, kakinya diurutin, dibikin serai sama garam, sama kunyit, ditaruh di air panas, di ember, diurut-urut, direndam kakinya. Saya melihat itu Bapak Ibu, perubahan suami saya dahsyat dan luar biasa. Ya. Nah, di situ Bapak Ibu berkat Tuhan sedang menanti kami. Ketika kami melakukan yang terbaik buat orang tua, Tuhan sudah menyediakan yang terbaik buat kami. Orang tua kami meninggal, kami antar ke kampung. Kami antar dulu dia ke kampung karena kami lihat udah situasinya tidak memungkinkan lama lagi di sini Bapak Ibu. Kami antar ke kampung dan balik lagi ke sini. Nah, dari penghiburan kan ada. Waktu itu kami beribadah di Bekasi sama Kak Dameria dan Kak Diana ya. Mereka datang penghiburan Bapak Ibu, berapa orang ke rumah ke Babelan. Nah, jadi mereka memberikan 250.000 ucapan syukur sebagai ganti karangan bunga ya. Nah, ini waktu itu kami setelah pulang dari kampung ada menjual kios. Nah, kios kecil di Pondok Kopi. Nah, ini kami mau beli 1,5 juta waktu itu. 1 juta lah kami tawar ya, karena istrinya sakit. Nah, ternyata Bapak Ibu ini di pangkalan oli. Ya, emang waktu itu belum besar pangkalannya seperti yang sekarang. Karena dari itu masih sampah-sampah, pembuangan sampah di sampingnya. Pokoknya kumuh lah. Ya.
Ternyata Tuhan menyiapkan ini bagi kami Bapak Ibu. Jadi kami sudah deal beli dan tinggal modal Bapak Ibu. Jadi modal saya tidak ada untuk beli kopi, modal saya belum ada untuk beli kopi, beli Indomie. Ada 250.000 dari ucapan sebagai ganti karangan bunga dari amplop yang diberikan oleh Kak Diana waktu itu. Nah, kami belanjakanlah ini kopi, Indomie, sedikit-sedikit berapa renceng kopi hitam, berapa kopi ini, apa yang mereka butuhkan. Nah, kami dari setiap pagi jam 6 pagi kami berangkat dari Babelan ke Pondok Kopi naik motor, kami bawa gas lah ya. Jam 7 malam kami pulang, sampai di rumah jam 9. Balik lagi setiap hari sampai setengah tahun. Aku pikir anak-anak naik motor terus gak baik Pak. Nah, kami sudah mulai diberkati Tuhan Bapak Ibu. Suami saya tetap keliling, saya yang warung sama anak-anak saya di rumah. Kopi, apa yang saya jual, dari kopi-kopi dulu, dari goreng pisang, bakwan. Saya belajar, nggak bisa saya bikin goreng pisang, tapi saya belajar dari YouTube Bapak Ibu untuk membuat pisang kriuk. Bagaimana supaya bakwan itu enak, walaupun dia sudah dingin tapi tetap enak, ada rasanya. Tepungnya tidak gimana, pokoknya saya belajar untuk itu Bapak Ibu. Kita harus campur telur sedikit supaya, pokoknya ini saya dari sini saya belajar masak. Saya tidak bisa bikin mie gomak, saya belajar bikin mie gomak yang enak. Jadi saya modifikasi bumbunya Bapak Ibu, bikin miso Medan. Jadi modifikasi lebih enak yang saya bikin daripada yang di Medan. Itu kata-kata mereka Bapak Ibu. Nah, yang di Uki juga ya, dibilang orang-orang itu lebih enak miso kamu daripada yang di sana, seperti itu. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, karena saya mau belajar masak, belajar segala sesuatu pas di Pondok Kopi itu. Ya, karena ada waktu saya kan, sekalian saya warung, saya modifikasi semuanya. Cara buat nani padar juga saya modifikasi supaya enak, seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini saya belajar karena doa Bapak. Ini karena doa. Nah, semua Tuhan pulihkan. Mobil kami yang sudah kami jual bahkan masih kurang untuk membayar utang kami ke rentenir. Iya Bapak Ibu, dikembalikan Tuhan melalui berapa? Berlipat kali ganda. Sekarang mobil kami sudah 5 Bapak Ibu. Sekalipun itu hanya kredit, tapi semua Tuhan lunaskan. Saya percaya dalam 1 tahun lagi, 1,5 tahun lagi semua akan lunas ya. Nah, karena setiap bulan itu kami harus ke bank 25 juta setiap bulan, lain lagi untuk biaya hidup kami. Tuhan berkatilah usaha kami sekarang dengan luar biasa. Itu karena saya setia terus, tidak putus-putus dengan doa. Dan saya mendengarkan kata Tuhan, bukan hanya saya berdoa terus, saya terus jalin hubungan relasi dengan Tuhan. Sebagai dengan orang tua, kalau kita berbicara dengan orang tua, kita melihat orang tua kita, kita memandang orang tua kita. Dan orang tua kita juga mendengarkan dan berbicara kepada kita, tidak nyerocos kan, sekali-sekali orang tua kita itu ngomong. Jangan kita nyerocos terus Tuhan ini, Tuhan, tapi kamu tidak mendengarkan suara Tuhan. Kalau kamu membangun relasi dengan Tuhan di dalam doa kamu setiap hari, dengarkan dulu apa kata Tuhan, jangan keraskan hatimu. Terkadang kita terus berdoa tapi tidak kita mendengarkan. Terkadang kita berkata-kata mengomel tapi kita tidak mendengarkan orang yang berbicara kepada kita. Kita selalu mengomelin suami kita, tapi kita tidak pernah mendengarkan apa kata suami kita. Kita merasa sudah bangga, kita merasa sudah bisa, kita merasa sudah yang terbaik. Jangan Bapak Ibu. Bangun relasi dengan Tuhan, bangun relasi dengan suami, dengan anak-anak, dengan tetangga, dengan semuanya. Ya, itu semuanya harus. Karena apa? Kita makhluk sosial kan. Jadi mempunyai hubungan yang erat dengan sesama. Terlebih dengan Tuhan harus dengan erat sebagai Bapa di surga yang berdoa buat kamu, berdoa buat kita. Nah, jadi Bapak Ibu, jangan kita putus-putusnya berdoa ya. Jangan menyerah. Ubah keluhan menjadi doa, ubah kemarahan menjadi berkat Bapak Ibu, ubah ketakutan menjadi iman. Mari kita berdiri dalam doa untuk anak-anak kita. Ya, ini yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami datang membawa anak-anak kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau tahu pergumulan mereka, Engkau tahu pemberontakan mereka, Engkau tahu luka yang mereka simpan. Tuhan, jamah hati mereka, ganti hati yang keras menjadi lembut. Tarik mereka kembali kepadamu Tuhan.
pulihkan hubungan dalam keluarga, pulihkan komunikasi, pulihkan kasih yang sempat pudar. Kami percaya tidak ada anak yang terlalu jauh untuk Tuhan selamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah mengucap syukur berdoa, haleluya, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara, tetaplah setia mendengarkan berkat baru setiap hari dari si Tuhan Nur Haida. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Shalom, haleluya.